Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama saya Eva Sintiani Grom. Saya mahasiswa IAIN Purwokerto yang sedang melakukan PPL di Sekolah SMP Muhammadiyah Kedung Banteng. Nah, untuk beberapa pertemuan mulai dari hari ini, kalian belajar bersama saya. Oh iya, kalian bisa panggil saya dengan panggilan Miss Eva ya. Oh iya, hari ini kita akan mempelajari tentang apa sih? Mengulang tentang yang kemarin, masih tentang report text. Sebelum memulai pembelajaran secara online, jangan lupa siapkan buku tulis dan pulpennya ya. Jangan lupa dicatat. Oke, kita mulai dari definition of report text. Report text is a text which presents information about something as it is. It is as a result of systematic observation and analysis. Jadi, menurut bahasa Indonesianya, report adalah sebuah teks yang menghadirkan sebuah informasi tentang sesuatu hal secara apa adanya atau berdasarkan fakta. Report ini termasuk ke dalam descriptive text ya teman-teman, karena report text dan descriptive text itu memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan informasi kepada pembaca tentang objek dari teks itu sendiri. Misal nih, ada suatu hewan, kucing. Nah, kalau di descriptive text itu pembahasannya itu lebih spesifik. Nah, kalau di report text itu pembahasannya itu lebih umum. Kalau di descriptive text itu membahasnya tentang ciri-ciri, sifat-sifat hewan tersebut. Nah, kalau di report text itu membahas secara umumnya, misal jenis-jenis kucing seperti itu. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Pada tabel report text di sebelah kiri di atas, report the thing which will be discussed in general. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa report text itu membahasnya itu secara umum. Misal pet nih, pet itu kan artinya peliharaan. Nah, orang-orang kan memelihara hewan itu berbeda-beda. Ada yang anjing, ada kucing, ada burung, ada misal unggas seperti bebek, ayam, seperti itu. Tapi kalau di descriptive text itu contohnya kan my pet. Nah, my pet itu peliharaan saya, kepemilikan saya. Nah, itu lebih khusus. Misal saya memiliki peliharaan kucing, ya yang dibahas tentang kucingnya itu, seperti itu. Yang kedua ada state the reality of the things. Jadi kalau report text itu berdasarkan faktanya. Kalau yang descriptive text itu mengidentifikasikan atau mendeskripsikan tentang suatu benda tersebut. Misal kalau kita membahas kucing, ya kita membahasnya tentang ciri-cirinya, sifat-sifatnya, seperti itu. Nah, yang nomor 3, describe the aspect of the thing in detail. Jadi di report itu seperti membahas tentang kucing nih. Kan kucing ada beberapa jenis ya, ada Angora, ada Persia, ada apa lagi? Itu beberapa macam. Nah, itu dijelaskan secara detail. Tapi kalau descriptive text itu yang membahas satu benda, baik itu benda hidup atau mati, itu dijelaskan berdasarkan sifat-sifat dan ciri-ciri benda tersebut. Nah, yang terakhir ada it is a result of observation or analysis. Jadi report text itu berdasarkan analisis dan observasi. Kalau descriptive text itu menceritakan tentang kondisi atau fakta yang sesuai dengan apa yang dimiliki oleh benda tersebut. Seperti itu, paham ya? Selanjutnya ada generic structure of report text. Yang pertama general classification, dan yang kedua ada description. Nah, general classification itu general aspecting, jadi kayak menyatakan klasifikasi seperti animal, public place, plant, etc. Kalau description itu
itu pada bagian ini biasanya memberikan gambaran fenomena-fenomena yang terjadi seperti sifat-sifatnya, kebiasaan, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya ada the characteristic of report text. Yang pertama, use general nouns. Yang kedua, use of relating verbs to describe features. Dan yang ketiga adalah use of timeless present tense. Jadi yang pertama itu general nouns itu seperti hunting dogs rather than particular noun and our dog, seperti ada yang di halaman 27. Yang nomor 2 itu poin nomor 2. Nah, maksudnya ini adalah suatu benda, baik itu benda hidup ataupun benda mati yang bersifat umum. Coba nih dibandingkan antara hunting dogs and my dogs. Itu hunting dogs itu bersifat umum, sedangkan my dogs itu bersifat khusus. Dan yang kedua itu ada relating verbs. Kalau dalam grammar disebut juga dengan linking verbs. Seperti to be ada is, am, are. Nah, itu namanya presence. Seperti contohnya verb 1 seperti seem, look, taste, dan lainnya. Nah, untuk yang nomor 3, use of timeless present tense itu to indicate usualness. Jadi penggunaan kebiasaan seperti always, usually, often gitu dalam bahasa Inggrisnya. Nah, untuk yang nomor 4 ada some use of action verbs when describing behavior. Yang nomor 5 ada use of technical terms, and the last is use of paragraphs with topic sentence to organize bundles of information. Nah, untuk yang nomor 4 ini sebenarnya sama dengan yang timeless present tense tadi. Sama-sama menggambarkan kebiasaan gitu. Nah, untuk yang nomor 5 use of technical terms itu kalau kita membahas tentang hewan ya harus ada unsur hewannya. Kalau kita membahas tentang musik ya untuk harus yang ada nomor 6 itu maksudnya adalah pengulangan nama dari topik tersebut. Misal kita membahas tentang gajah. Nah, misal dari paragraf 1 itu yang elephant halaman 26. An elephant is the largest of strongest of all animals. Jadi ada pengulangan kata dari elephant itu ada di paragraf 3 misalnya kayak gitu. Nah, ada pengulangan kata an elephant lagi ada di kalimat ketiga dari paragraf pertama. Tuh, diulang agar fungsinya apa? Agar kita tidak lupa kalau kita tuh lagi membahas tentang elephant gitu. Ada di awal kalimat seperti itu. Nah, ini ada contohnya yang elephant. Dari buku ini saya pindah ke video ini. Nah, ini adalah contoh dari report text. Tadi kan genre structure-nya ada classification dan description. Nah, classification-nya itu ada di paragraf pertama itu, dan description-nya ada di paragraf yang kedua. Paragraf pertama, an elephant is the largest and strongest of all animals. Jadi gajah itu adalah sesuatu hewan terbesar dan terkuat dari semua binatang. Nah, itu sebagai. Kemudian di paragraf kedua, the trunk is the elephant particular features. This trunk has various usage. The elephant draws up water by its trunk and can squirt the water all over its body like a shower bath. Jadi itu adalah deskripsinya, bahwa gajah itu bisa menyemprotkan air ke seluruh tubuhnya seperti itu. Itu adalah klasifikasi dari gajah sendiri. Kalian boleh diartikan sendiri. Kalian punya kamus masing-masing. Nah, selanjutnya ada Tyrannosaurus Rex atau bisa disebut dengan T-Rex. Nah, general classification-nya sudah tertera di dalam video ini, itu nomor 1, dan description-nya itu ada di nomor 2. Description-nya itu ada beberapa poin, ada 3 poin, dan kalian bisa pahami. Itu di buku juga ada ya.
yang terakhir saya tambahkan tentang coronavirus. Jadi ini bisa dijadikan sebagai report text, karena report text itu kan adalah sebagai hasil dari observasi dan analisis secara sistematis. Jadi dari berita coronavirus ini bisa dijadikan sebagai kalimat report text ya. Kalian bisa baca sendiri dan kalian bisa cari sumber lain, tentunya yang dapat memahamkan kalian. Oke, kita bahas ya, kita simpulkan bahwa report text itu adalah sebuah teks yang menghadirkan informasi tentang sesuatu hal secara apa adanya atau secara fakta. Membahas ciri-cirinya itu baik sesuatu benda mati ataupun benda hidup secara umum gitu, dan berdasarkan fakta. Baik, seperti itu saja. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya. Tetap semangat belajar ya. Jangan sampai kita malas-malasan, karena belajar itu untuk menentukan masa depan kita. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.